Sehingga kita dapatkan begini kan, D sama dengan C kan. Akibatnya SFP ini sama dengan D kurang C. Berarti apapun nilainya dia selalu kurang dari epsilon, ya kan? Apapun partisinya selalu kurang dari epsilon gitu maksudnya itu ya. Apapun epsilonnya ini selalu kurang dari, ya, karena dia sama dengan 0. Nah, sekarang dengan CD bukan partisi P ya. Ini aja dah. Ini kita hapus ini, soalnya nggak penting. CD dengan CD bukan titik partisi P. Nah, karena dia bukan titik partisi P, maka dia tidak termasuk. Dia misalnya ini A, ini X1, sini X2. Nah, mungkin C-nya tuh di sini gitu. Nah, D-nya tuh di sini di dalam X3 misalnya. Jadi dia di dalam partisi. Atau misalnya dia salah satu ya. Nah, di sini X3 misalnya, oh C-nya, D-nya malah di sini misalnya ya. D-nya di sini. D-nya di tengah-tengah XN dengan XI ya. SI plus 1 misalnya. Nah, di sini itu ya, jadi balokannya malah termuat, C-nya termuat dalam balokan gitu, titik C-nya itu, dan D-nya termuat dalam balokan yang lain gitu, tidak membentuk satu balokan. Balokan ini bukan balokan ya, persegi panjang. Kok balokan sih? Kalau balokan itu kan ini ya ruang dimensi 3 ya, persegi lah, maksudnya nggak masuk dalam persegi yang kita hitung gitu, persegi Riemann itu. Nah, sehingga di sini dipilih, nah lalu dibentuk P star guys, dari yang partisi tadi, karena bukan titik partisi P, lalu dibentuk P star dengan titik ditambah guys, P yang tadi ditambah di C nya itu dijadikan titik partisi dari P star yang baru gitu, kita namakan P star gitu. Akhirnya SFP star ini juga bla 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 bla. Nah, karena dia termasuk titik partisi, kita bisa kembalikan ke kasus yang ini. Nah, kan berdasarkan yang kasus seperti yang ini tadi, pemaparan ini, berarti dia SP star ini karena dia termasuk titik partisi, CD-nya maka sama dengan D dikurang C. Akibatnya, untuk suatu titik partisi di 12 DP, itu nggak penting ya. Dia pecah-pecah gitu ya, itu nggak penting. Nah, akhirnya SFP ini DC ini dikurang DC ini sama dengan SFP dikurang SFP star. Nah, akhirnya berdasarkan apa ya? Saya mau bilang apa ya? Ini pilih delta nggak tadi? Tadi pilih delta nggak? Nih. Oh, deltanya sama dengan epsilon guys. Nih, pilih deltanya sama dengan epsilon. Berarti deltanya epsilon gitu. Nah, yang ini SFP dengan SFP star, kenapa dia ini kurang dari epsilon ya? Kenapa dia kurang dari epsilon? Jangan-jangan dia ini adalah D1, DP, DP, DP dan segala macam. Ini harusnya ada satu lagi ya, ini harus dibuktikan guys, ini harus dibuktikan bahwa ini S F. Tapi nggak penting ya. Ini reasoningnya apa ya guys? Ini kenapa jadi dia bisa bilang bahwa ini kurang dari epsilon? Kurang dari epsilon di mana coba? Dia kan bukan titik partisi. Oh, berdasarkan teorema. Oh, teorema apa nih? Ada teoremanya hilang ini. Teorema berapa ini? Coba kita lihat nih guys. Reasoningnya ya, kita lihat reasoningnya ya. Reasoning dia itu DC SCP star. Saya itu curiga ini ya, kalau dia kurang dari ini, kurang dari delta. Oh, saya curiga ini guys. Ini pakai yang ini guys, teorema yang ekuivalensi yang tadi guys. Ini yang space theorem yang video yang kemarin guys. Video yang sebelumnya guys, bukan Darboux. Nih gitu ya.
dengan dia kurang dari ini. Ya, betul. Karena dia kurang dari ini. Kurang dari, harusnya sih nggak bisa sih. Harusnya nggak bisa sih karena dia tidak, oh iya, oh, belum, karena belum terbukti bahwa dia terintegral Riemann, jadi nggak bisa pakai teorema itu. Berarti apa ini ya? Coba guys, nanti di komen deh kenapa jadi dia ini kurang dari epsilon nih. Oke ya. Untuk kasus lainnya cukup jelas berdasarkan teorema. Teorema apa ini? Nanti dicek deh. Yang ini ya, SEP dikurang DC, SEP SEP star. Kemudian, nah ini mau nggak mau sebenarnya ini harus dibuktikan bahwa ini adalah SEP. Nah ini panjang sih sebenarnya, ini harus dibuktikan SEP nih kalau begitu ya. Iya seperti itu. Atau seperti ini, kalau mau begini aja dah. Kalau mau begini ya, SEP star kan, ini SEP star kan, dan dia Refinement. Kalau Refinement berarti dia harus lebih besar, berarti ini kurang dari guys, ini lebih dari nih berarti. Nah gini kasusnya jadinya, karena Refinement kan, kalau nggak salah Refinement kan begitu ya. Coba kita cek lagi deh. Refinement tuh kalau nggak salah begitu ya. Refinement panjang tuh. Ini bukan ini. Refinement mana Refinement? Nih, bukan. Di sini guys. Bukan. Refinement. Kejauhan tuh. Refinement gimana? Di Darboux kali nih. Ini dia Refinement nih. Dia Refinement. Oh, Darboux. Cocok lah. Ini harusnya lebih dari guys. Ini harus dibuktikan nih, mungkin belum ya. Mungkin ya. Oh, ini versi Darboux sih, Darboux. Nah, itu enak di Darboux, guys. Dia Refinement-nya itu bisa dibandingkan gitu. Nah, yang ini harus sama dengan nih. Bisa nggak dibuktikan harus sama dengan ini? Nah, ini harus sama dengan SFP begitu ya. Oke, kita lanjut saja lah. Teorema 5,3 jika P, A, B ke R ya, fungsi tangga, maka P terintegral Riemann. Nah, akhirnya ke sini kan, sudah saya bilang tadi. Jadi fungsi karakteristik yang ini tadi digunakan untuk membuktikan bahwa fungsi tangga itu terintegral Riemann. Itu akibat konsekuensi langsung karena fungsi tangga itu merupakan jumlahan dari integral Riemann. Dan ini sebenarnya harus ada satu lagi, guys. Tapi nggak masalah sih ini ya, tapi nggak masalah. Ini jumlahan kan dengan memandang fungsi tangga sebagai jumlahan dari fungsi tangga elementer atau fungsi yang tadi, karakteristik tadi ya, cukup jelas bahwa ini anggota RAB gitu. Oke. Mungkin itu saja guys dari Mamang nih ya, karena cukup panjang. Thank you for watching.